Shalom Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan. Satu kehormatan bagi saya untuk hadir di tempat ini pada pagi hari ini. Dan saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ketua kita STT Kataros Indonesia Bekasi untuk kesempatan yang mulia yang diberikan. Oleh karena itu, sesuai dengan tema yang ada dan bisa dibacakan di depan, tema kita adalah tunaikanlah tugas pelayananmu yang terdapat di dalam 2 Timotius 4 ayat yang kelima dengan subtema pelayan Tuhan yang siap sedia mengabdi dan produktif di era perubahan zaman. Bapak Ibu yang Tuhan kasih, khususnya juga yang mau diwisuda pada hari ini. Di sini kita bisa melihat bahwa zaman terus berubah. Bahkan wisuda yang dilaksanakan hari ini adalah hasil dari kuliah yang dinamakan secara online. Sehingga kita bisa melihat suatu perbedaan dari kuliah onsite bisa mulai ada kuliah juga secara online. Itu dimungkinkan oleh karena ada teknologi yang maju. Namun Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, kita perlu memahami bahwa dalam perkembangan zaman dan teknologi yang maju, kita sebagai hamba Tuhan dituntut juga memiliki peningkatan dari hari ke hari dalam standar-standar sebagai hamba Tuhan atau pelayan. Oleh karena itu, panggilan pelayanan harus dilakukan sesuai dengan karunia rohani yang dimiliki. Karunia tersebut harus dikolaborasikan dengan kemajuan zaman seperti saya katakan tadi. Tetapi kita harus hati-hati karena kemajuan ini punya dampak positif, tetapi di sisi yang lain juga punya dampak negatif kalau kita salah menggunakannya. Oleh karena itu Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan, dalam 2 Timotius 4 ayat 5 dikatakan dengan tegas bahwa kita harus menunaikan yang namanya tugas pelayanan. Perintah ini memiliki makna laksanakan segala tugas dan kewajiban yang Tuhan percayakan. Maka melayani adalah sebuah kewajiban dan bukan pilihan. Kita di wisuda tentunya ada tujuannya, bukan sekedar kita foto, bukan sekedar ada gelar, tetapi harus sesuai dengan standar yang Tuhan mau, yaitu adalah melayani. Oleh karena itu, dalam bahasa Yunani, tunaikan tugas pelayananmu menggunakan kata diakonia su pleurophoreson. Yang artinya apa sederhana? Artinya pertama maknanya adalah menyelesaikan atau melaksanakan sepenuhnya. Apa yang dilaksanakan sepenuhnya tentunya adalah pelayanan di mana Tuhan telah memanggil kita. Yang kedua adalah sepenuhnya merayakan, meyakinkan, memuaskan sepenuhnya. Yang dipuaskan siapa? Tentunya adalah Allah yang telah memanggil kita. Yang ketiga adalah sepenuhnya percaya, artinya ketika kita turun di ladang pelayanan, dasarnya adalah karena iman kepada Tuhan. Itu adalah makna melayani di ayat ini. Oleh karena itu, Dwi Firman menyatakan bahwa diakonos bicara pelayan di gereja. Pekerjaan melayani adalah tugas resmi dari Tuhan dan Allah mentabiskan mereka untuk pekerjaan tertentu. Maka tunaikan tugas pelayananmu mempunyai arti tidak boleh kurang dan tidak boleh lebih dari area tugas yang diperintahkan oleh Tuhan. Artinya harus sesuai dengan porsinya. Jangan terlalu, orang Jakarta katakan lebay, jangan terlalu berlebihan. Tetapi di sisi yang lain tidak boleh juga kurang. Kalau dipercayakan A, yang dikerjakan harus A. Jangan dipercayakan A harus kerjakan semua. Kenapa? Masing-masing punya bagian. Selanjutnya dikatakan bahwa pekerjaan pemberitaan Injil boleh berhenti. Tidak boleh berhenti dan dilalaikan. Tetapi harus diselesaikan atau ditunaikan hingga tuntas. Ini merupakan suatu perintah Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan.
Dan karena dia bersifat perintah, artinya bukan pilihan tetapi kewajiban. Sehingga kita sama-sama harus memahami, dipanggil oleh Tuhan adalah suatu anugerah, tetapi masuk dalam ladang pelayanan adalah kewajiban. Karena dipanggil adalah berkat yang kita terima, tetapi kita harus merespon berkat Allah dengan kembali melayani Allah yang telah memanggil kita. Dan harus dilayani dengan segenap hati, sepenuhnya, dan secara tuntas berdasarkan ayat ini. Oleh karena itu, saudara, kita akan melihat beberapa poin yang penting berdasarkan ayat ini. Kita lihat tema, ada dua tema utama di dalam ayat yang kita ambil dalam 2 Timotius. Yang pertama adalah kemutatan zaman. Ini yang Paulus sampaikan kepada Timotius, bahwa orang semakin hari semakin bukan baik, tetapi banyak orang mutar atau keluar dari jalan kebenaran. Tema yang kedua adalah pidato perpisahan Paulus, karena itu menuju akhir kehidupannya, sehingga dia mengucapkan kata perpisahan, tetapi dia mengucapkan juga pesan-pesan penting yang Timotius harus jalankan dalam pelayanannya. Oleh karena itu, tujuan penulisan yang pertama, Paulus ingin menghabiskan hari-hari terakhirnya dengan Timotius sebagai anak rohani. Jadi dia mengasihi anak rohani dan dia ingin menyediakan waktu untuk berjumpa. Yang kedua adalah memberikan instruksi atau perintah, arahan, tuntunan. Dan yang ketiga adalah menguatkan tugas panggilan Timotius ini. Oleh karena itu, poin pertama yang saya mau sharekan hari ini dengan tema tunaikanlah tugas pelayanan. Yang pertama adalah di ayat ini kita dikatakan adalah kuasai dirimu dalam segala hal. Itu semua yang kita lihat berhubungan dengan pelaksanaan pelayanan. 2 Timotius 4:5 berbunyi, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita, lakukan pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Dan di sini kita menemukan ada kata kuasailah dirimu dalam segala hal. Maka hamba Tuhan harus dapat menguasai diri. Kita tahu teknologi semakin maju, banyak tawaran yang muncul. Hari ini di Jakarta saya kenal teman pribadi hamba Tuhan yang karena dia sibuk main handphone, di gerejanya dia lupa ada doa. Kenapa? Memang gadget yang kita gunakan itu menarik, terlalu banyak hal yang baik di dalamnya. Tetapi kita disebut sebagai hamba Tuhan, sehingga kita harus tahu status kita seperti apa. Hamba Tuhan tugasnya adalah melayani umat Allah, dan bukan sebaliknya. Oleh karena itu kita harus dapat menguasai diri. Kita harus menjadi orang yang humble, orang yang tahu standar kehidupan. Apalagi setelah diwisuda, kita punya gelar, bukannya semakin merasa hebat, tetapi kita semakin disadari bahwa kita dipanggil untuk melayani. Oleh karena di sini kita bisa melihat bahwa Alkitab mencatat dalam 1 Korintus 9 ayat 16, karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk memegahkan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Jadi ketika kita diwisuda, puji Tuhan. Ketika kita ditabiskan, puji Tuhan. Ketika ada doa pengutusan dari Pak Ketua, puji Tuhan. Tetapi ingat baik-baik, standar ini harus dipertahankan. Kenapa? Pada dasarnya kita adalah hamba. Dan hamba tidak punya hak sama sekali untuk meninggikan diri. Tidak punya hak sama sekali untuk merasa lebih. Tetapi dia punya kesadaran bahwa dia harus melayani. Maka Yesus pun berkata lebih berbahagia memberi daripada menerima. Seorang hamba harus memberi. Oleh karena itu tidak akan bisa dicapai tanpa ada penguasaan diri. Oleh karena itu Rajo menyatakan sesuatu yang menarik dalam penelitiannya. Dia menyatakan demikian, hamba Tuhan harus mampu menguasai hati dan pikirannya, memiliki personal branding
atau merek diri yang bagus. Jadi bukan barang yang harus bagus saja, bukan pakaian kita yang harus rapi. Itu penting, tetapi bukan yang utama. Tetapi menurut Rajo dia katakan kualitas diri harus menjadi branding, harus jadi sesuatu yang menarik untuk dilihat orang, harus menarik untuk menarik orang kepada Kristus. Bukan sekedar gaya-gayaan, bukan sekedar menerima gelar, menerima jabatan, tetapi dalam pelaksanaan tidak bisa dilihat. Oleh karena itu kita harus menguasai diri sebagai hamba Tuhan. Semakin gelarnya naik, semakin saudara menyadari saudara adalah hamba. Maka saya bersyukur kita punya Ketua STT Kataros Indonesia, Bekasi. Saudara yang mungkin kenal tahu dia punya sifat, dia bicaranya lembut, sama seperti istrinya. Tetapi orangnya, bahkan kalau saudara tidak diberitahu dia adalah ketua di STT, saudara tidak akan tahu. Kenapa? Ada kerendahan hati. Dia memperlakukan bawahan seperti orang yang terhormat. Ini kita perlu miliki dalam kehidupan dan panggilan, sehingga kita mencatat bahwa kita harus menguasai diri. Saya mengingatkan kembali media sosial itu bisa dipakai menjadi berkat. Tetapi hati-hati dengan era yang terus berubah. Jangan-jangan kita yang menjadi artis dan Yesus ada di belakang. Padahal kita seharusnya adil untuk menampilkan Kristus di hadapan dunia ini. Oleh karena itu saya mengharapkan dalam kasih karunia Tuhan bahwa kita bisa memahami dan melakukannya. Oleh karena itu kata kuasailah dirimu dalam bahasa asli disebut nefe, ya artinya be sober atau sadarlah. Maka dari tadi saya katakan kesadaran itu penting. Kesadaran akan status kita sebagai hamba, kesadaran akan panggilan pelayanan yang Tuhan percayakan, karena melayani adalah kehormatan. Maka saudara, kita bersyukur pada pagi hari ini. Poin yang kedua, melalui ayat 2 Timotius 4 ayat yang kelima. Kalau yang pertama adalah kuasailah dirimu di dalam segala hal. Artinya tidak ada batasnya. Dalam cara berbicara harus kuasai diri. Dalam cara berperilaku harus kuasai diri. Dalam hal apapun juga ayat ini katakan. Kenapa? Orang melihat kita, mereka akan menilai sebagaimana pribadi kita berada. Yang kedua adalah sabarlah menderita. Ayat ini berkata, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita. Ini penting, sabarlah menderita. Pelayanan membutuhkan kesabaran, khususnya dalam menghadapi kesulitan. Maka frasa sabarlah menderita dalam bahasa Yunani diartikan kakopa fe son, dari kata kakopatria, artinya endure afflictions atau menderita kejahatan, menanggung penderitaan. Dengan sederhana artinya dalam pelayanan bukan hal yang mudah. Kita akan hadapi fitnah, kita akan hadapi kesulitan, kita akan hadapi tantangan, kita akan hadapi terlalu banyak hal. Tetapi firman Tuhan menyatakan dalam menunaikan, menuntaskan panggilan kita, kita harus punya sifat yang namanya sabar menderita. Karena Petrus bahkan berkata bahwa kita dipanggil bukan hanya untuk menerima kasih karunia keselamatan, tetapi untuk memikul penderitaan, merasakan, mengambil bagian dalam penderitaan Kristus. Oleh karena itu kita sebagai hamba harus tahu, yang mengutus kita lebih dulu telah menderita. Dan yang dia deritakan belum seberapa kita alami. Paling kita difitnah, sakit hati. Bahkan hamba Tuhan kita lihat di berita di Jakarta, sakit hati bisa bunuh orang. Taruh lagi dalam tas, apa itu, plastik, dia pergi buang ke bawah kolong jembatan. Alasannya sederhana, sakit hati. Kenapa dia sakit hati dengan orang lain, tetapi temannya ini foto bareng dengan orang tersebut, sehingga dia bilang nggak terima.
Maka jangan-jangan kita foto sebentar itu ada yang rencanakan pembunuhan. Saya harapkan di sini tidak. Kenapa? Kita memahami. Kalau ada hal yang tidak menyenangkan, Tuhan izinkan untuk membentuk kita. Dan kalau itu adalah keuntungan untuk pelayanan, kenapa tidak? Kenapa tidak? Hal yang sederhana, Bapak Ibu, datang di sini saya bersyukur, tetapi datang di sini bukan hal yang mudah. Saya naik pesawat ini seharusnya lebih awal pesawat saya itu alami gangguan cuaca. Sehingga agak lebih lama. Jadi di atas itu goyang-goyang terus. Sehingga ibu-ibu kan biasanya udah mulai takut. Oh, Tuhan Yesus, ada yang mulai doa suara kedengaran tuh. Ada ancaman. Kenapa nggak ada yang aman di dunia ini? Tetapi turun dari pesawat ada tantangan yang lain. Pemandangan begitu indah, tetapi gunungnya putar-putar, keliling-keliling, pusing, mual. Bahkan yang ada di mobil dengan saya muntah-muntah. Tetapi untuk apa? Karena ada tugas yang dipercayakan Pak Ketua kepada saya harus jalan. Kenapa saya jalan? Bukan karena Pak Ketua, karena Pak Ketua adalah utusan Allah melalui STT Kataros Indonesia Bekasi, sehingga melalui perintah itu saya harus tunaikan apa yang dipercayakan. Padahal bisa saja pergi berlibur. Kenapa? Ayu tahu waktu untuk bernafas. Tetapi itu adalah kesempatan memenuhi panggilan. Dan saya bersuka cita hadir di tempat ini. Maka ayat ini dengan tegas mengatakan bahwa saudara saya harus sabar dalam penderitaan. Hamba Tuhan harus selalu punya pengharapan dalam menghadapi proses penderitaan. Maka Yeremia 29 ayat 11 dengan jelas berkata, sebab aku ini itu Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Tidak ada yang Tuhan tidak tahu. Ketika Tuhan memanggil, ketika Tuhan mengutus, ketika ada penderitaan, Tuhan tahu itu. Dan Tuhan adalah Allah yang bertanggung jawab. Oleh karena itu ayat ini melanjutkan, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depannya penuh harapan. Jadi saudara yang melayani di ladang Tuhan, masalah boleh banyak, tetapi selama ada Kristus, selalu akan ada jawaban dan ada harapan. Maka iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Maka di dalam penderitaan sekalipun, hamba Tuhan akan tetap bersuka cita. Di wisuda itu selesai hari ini setelah jangka panjang yang dijalani. Tetapi pelayanan tidak ada henti-hentinya Bapak Ibu. Dan tidak semua orang di dalam pelayanan akan menyenangkan. Tidak segala kondisi akan sesuai harapan. Tetapi kita dipanggil untuk tetap bersyukur walaupun dalam penderitaan. Sabar di dalam penderitaan itu. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Oleh karena itu Bapak Ibu, Ayub sendiri berkata, karena ia tahu jalan hidupku. Di dalam Ayub 23, 10-12, seandainya ia memuji aku akan timbul seperti emas. Kakiku tetap mengikuti jejaknya. Aku menuruti jalannya dan tidak menyimpang. Perintah dari bibinya tidak kulanggar. Dan sanubariku kusimpan ucapan mulutnya. Artinya apa? Dalam penderitaan siapa di tengah kita sudah alami yang Ayub alami? Saya rasa tidak ada. Belum ada. Penderitaan Ayub luar biasa. Kehilangan 10 anak seketika. Kalau kita kehilangan satu orang saja nangis bisa bertahun-tahun, nggak lupa-lupa. Dan itu bukan dalam waktu yang sama. Tetapi Ayub alami hal itu. Ayub kehilangan hartanya seketika. Dan tidak cukup, Ayub pun mengalami penderitaan penyakit
yang kita bilang itu, kalau dia itu gatal, dia mau mengkorek, dia harus ambil itu pecahan-pecahan beling untuk membuat agak ringan. Bayangkan. Tetapi Ayub tadi berkata bahwa di dalam penderitaan sekalipun dia tahu Tuhan itu ambil bagian. Maka sebagai hamba Tuhan, dalam menuntaskan panggilan dan tugas yang Tuhan percayakan, kita harus memahami bahwa kita perlu kesabaran dalam penderitaan. Kristus sudah beri teladan, kita sekarang mengikuti teladan tersebut. Kalau ada yang menyenangkan, puji Tuhan. Salomo berkata segala sesuatu ada waktunya. Kalau lagi sukacita seperti hari ini, ya bersukacita kita. Kalau ada momen penderitaan, ya bersukacita juga. Kenapa itu bagian kehidupan? Ini yang kedua. Dan yang ketiga, lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Ayat tersebut berbunyi, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Ini poin yang pertama. Sabarlah menderita. Itu adalah poin yang kedua. Lakukan pekerjaan pemberitaan Injil. Itu adalah poin yang ketiga. Dalam rangka menuntaskan atau menunaikan tugas pelayanan kita. Maka pemberitaan Injil, Bapak Ibu, harus dilakukan terus menerus. Dan kita disebut penginjil-penginjil. Kenapa? Semua orang yang dipanggil oleh Tuhan punya tanggung jawab memberitakan kabar baik. Tidak perlu jadi lulusan dulu. Tidak perlu jadi orang yang sarjana dulu, teologi atau doktor teologi atau master atau magister. Tetapi itu adalah panggilan buat semua orang. Terlebih buat kita yang telah dipercayakan pelayanan. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita harus memahami bahwa apabila orang percaya dalam pelayanan tidak memberitakan Injil, maka orang tersebut termasuk manusia celaka seperti yang dikatakan oleh Paulus dalam 1 Korintus 9 ayat 16b yang berbunyi, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Maka itu harus disadari. Ngapain sekolah lama-lama? Kalau pada akhirnya tugas pokok tidak dilaksanakan. Ngapain punya gelar banyak-banyak? Tetapi orang di luar sengsara dan kita senang-senang di dalam. Maka saudara, saya menyampaikan beberapa data dari survei PGI. Tidak ada di sini, tetapi itu faktual. Tahun 2020-2021. 73,1% orang Kristen alami yang namanya kecemasan. Atau yang dibilang itu depresi ringan. 29% itu alami yang namanya depresi sedang. Dan 1,5 alami yang namanya depresi yang cukup serius, artinya mendekati bunuh diri. Ini bukan orang luar, ini orang di dalam. Dan Perhimpunan Dokter Spesialis Sakit Jiwa di Indonesia menemukan bahwa ada 1.522 orang yang alami yang namanya kecemasan yang terlalu tinggi yang mengakibatkan bunuh diri. Itu adalah orang yang butuh Tuhan. Kenapa orang mau bunuh diri? Karena dia tidak tahu ada juru selamat, dia tidak tahu ada terang. Dia dalam ketakutan. Dia dengar berita TV, ada resesi ekonomi. Tahun depan tahun gelap kata presiden. Belum lagi berita-berita pembunuhan dan seterusnya. Sehingga orang mulai tidak memiliki pengharapan. Dihantui ketakutan. Oleh karena itu untuk kita dalam menuntaskan tugas pelayanan kita, kita harus terus menerus memberitakan Injil karena Injil tidak terbatas waktunya. Sampai Yesus datang, Injil harus diberitakan. Dan itu bukan tugas orang lain. Ini adalah tugas kita. Maka Bapak Ibu, kata pergilah dalam bahasa Yunani dikatakan poreuthentes, merupakan kata kerja yang mempunyai beberapa arti.
Yang pertama adalah membawa dari. Jadi orang yang ada di luar Kristus perlu dibawa kepada Kristus. Orang yang ada di dalam kegelapan perlu dibawa kepada terang. Yang kedua adalah pergi dari suatu tempat ke tempat yang lain. Itu berbicara aktif, bukan pasif. Itu bicara bergerak dan bukan berdiam diri. Kaki kita harus terus melangkah untuk membawa kabar baik, supaya dunia ini tahu ada Yesus Juru Selamat dan mereka alami kasih karunia yang sama yang kita nikmati hari ini. Oleh karena itu yang selanjutnya oleh Sutanto dikatakan bahwa memberitakan Injil punya makna pergi, berangkat, berpergian, berjalan, meneruskan perjalanan, berlalu, hidup, meninggal, bahkan meninggal. Ada yang itu bukan berangkat berlibur. Itu bukan berangkat berwisata. Itu adalah berangkat untuk memberitakan tentang Kristus. Itu adalah berangkat untuk menyampaikan berita pengharapan bagi dunia yang gelap, bagi orang yang sengsara, bagi orang yang cemas, bagi orang yang takut. Mereka perlu mendengar sesuatu yang baik. Dan itu adalah tugas kita. Bahkan yang terakhir dikatakan meninggal. Artinya apa? Kalau kita lihat para rasul, tidak ada satupun yang kembali. Mereka memberitakan hingga maut datang menjemput. Artinya sampai kita dipanggil kembali oleh Tuhan, tugas kita adalah terus dan terus menginjili orang di luar sana, memberitakan kabar baik bagi mereka. Oleh karena itu Bapak Ibu, saya akan menutup dengan kesimpulan sederhana yang mengingatkan kepada setiap kita bahwa hamba Tuhan harus memenuhi tugas pelayanan, yaitu memberitakan Injil. Karena apa? Itu goal yang tertinggi melalui amanat agung Yesus Kristus, dan melakukannya dengan setia. Karena kita mencatat orang yang menyatakan baik dirinya terlalu banyak, tetapi orang setia siapakah yang menemukannya? Saudara, saya harus berlaku setia memberitakan kabar baik. Saudara, saya harus setia menuntaskan panggilan, mampu produktif di tengah kesulitan dan impitan sebagai akibat disrupsi zaman. Perlu mempersiapkan diri melalui mengembangkan skill. Makanya ada sekolah tinggi teologi Kataros Indonesia Bekasi, di mana saudara dan saya bisa menimba ilmu, di mana bisa diperlengkapi. Maka untuk yang lulus S1, kita mengharapkan, saya pribadi, saudara melanjutkan S2. Yang S2, kita sekarang ada program doktoral kerjasama dengan institusi lain. Saudara bisa melanjutkan. Maka saya bilang ke Pak Hermanus, kalau ada S4, saya mau lanjut kuliah. Karena seorangnya suka belajar, dan kita tidak pernah berhenti belajar. Dan STT Kataros Indonesia terbukti sudah menimbulkan hamba-hamba Tuhan yang kredibel, yang punya kemampuan, yang punya kapasitas. Maka akreditasinya hari ini B, yang menunjukkan pemerintah pun mengakui kualitas yang ada di dalamnya. Oleh karena itu kita mengharapkan kita terus memperlengkapi diri, mampu menata, mengelola dan mengembangkan diri secara kreatif sehingga menjadi produktif. Tugas hamba Tuhan adalah memberitakan Injil kepada bangsa-bangsa, menjadikan semua negeri menjadi negeri-negeri pengikut Kristus. Hamba Tuhan mesti mampu dan terampil mengajarkan Injil dan dapat menguasai diri. Zaman pasti berubah dan mampu dan berkembang terus. Maka harus mampu mengantisipasi, menghadapi, dan mampu beradaptasi. Maka perlu menambah kapasitas diri dengan lebih baik. Saya tutup dengan memberi ilustrasi. Kita tahu dulu ada handphone namanya Nokia. Saya tidak tahu karena di zaman saya lahir masih ada. Saya pernah pakai. Bahkan sampai hari ini ada di rumah saya, tapi nggak bisa lagi digunakan. Kenapa Nokia hari ini hilang dari pasaran? Karena dia tidak pernah mengembangkan dia punya
kualitas. Tetapi kalau sudah lihat itu yang namanya Samsung, baru keluar handphonenya nggak ada 6 bulan ada model yang terbaru, makanya laku terus. Maka sebagai hamba Tuhan juga saudara yang tidak mau meningkatkan kualitas akan ketinggalan. Oleh karena itu pintu terbuka untuk terus belajar melalui SET ini. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, hamba bersyukur dan berdoa karena Tuhan telah berfirman bagi setiap kami. Dan hormat kemuliaan kami kembalikan kepada Allah. Biarlah acara wisuda hari ini dari awal sampai